pagi Kak Marsha. Oke, Apa kabar Kak? baik-baik, alhamdulillah. Sebelumnya, Sip. aku izin mau memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Firnana Siti, mahasiswa semester 2 dari jurusan Perikanan Kreatif Angkatan 2022 Universitas Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini, aku ingin mewawancarai Kak Marsha untuk memenuhi tugas ujian tengah semester aku di mata kuliah pengantar periklanan. Baik, boleh langsung aku mulai ya? Ya, silakan. Pertanyaan pertama, boleh perkenalkan diri kakak terlebih dahulu, Kak? Dari nama, usia, Oke, pekerjaan. oke, oke, Firna, perkenalkan, nama saya Marsha Febianika Utami, biasa dipanggil Marsha. Sekarang aku umur 24 tahun, kebetulan bekerja di salah satu multinational agency, yaitu Hakuhodo Indonesia. Lebih tepatnya aku bekerja di Hakuhodo Tree, atau biasanya dibilangnya H3. Jadi di Hakuhodo Tree itu adalah part of Hakuhodo Indonesia, di mana spesialis untuk handle 360 campaign di bagian ATL gitu. Jadi memang sekarang aku juga di H3 sebagai copywriter, itu sudah hampir 2 tahun di H3. Ini adalah tahun kedua aku. So far ya aku sebagai copywriter di sana gitu. Oke, berarti kakak bekerja sebagai copywriter ya, Kak? Tuh, Oke, kalau boleh tahu, kakak bekerja di kantor Hakohodo itu di daerah mana, Kak? oke. Okay. Jadi Hakuhodo ada di Jalan Kiai Maja di Blok M, Jakarta Di Blok M. Selatan. Oke, Ya. sejak kapan kakak mulai bekerja di agensi Hakohodo? Oke, jadi aku bekerja di Hakuhodo dari tahun 2021. Sekarang adalah tahun kedua aku bekerja di Hakuhodo sebagai copywriter di H3, karena aku mengenangani ATL campaign. Jadi memang aku handle untuk iklan-iklan di media ATL konvensional, biasanya TV, radio, misalnya poster atau brosur gitu. Oke, em, kalau boleh tahu, apa sih alasan kakak menggeluti pekerjaan di departemen kreatif sebagai copywriter di agensi Hakohodo? Kreatif dulu tuh masih kuliah, masih bingung kreatifnya mau art atau graphic design atau copywriter ya sebagai penulis gitu ya untuk menulis kopinya. Dulu tuh masih bimbang-bimbang gitu, dimana ketika magang mulai coba jadi copywriter, pernah coba juga jadi graphic design gitu, sampai akhirnya uh, learning by doing. Oh oke, aku kayaknya into nih sama kreatif sama copy Hmm. spesialisnya gitu. Jadi memang dari kuliah aku merasa aku bisa memvisualisasikan diriku sebagai copywriter ke depannya gitu. Jadi alasan aku kenapa sekarang jadi kreatif dan copywriter, karena selama proses in journey aku belajar dari mulai kuliah dulu di advertising terutama, terus ketika pengalaman aku magang itu. Terus kenapa aku memilih Hakuhodo? Karena Hakuhodo tuh termasuk multinational agency yang top 3 lah ya di Indonesia gitu. Aku selalu eager untuk mencari perusahaan yang memang menurut aku, atau company atau agency gitu ya, lebih tepatnya lebih sekarang anak agency yang yang menurut aku bisa nge-challenge aku untuk lebih baik lagi, nge-challenge aku untuk jadi orang yang lebih kreatif lagi, karena aku percaya di mana agency yang besar atau company yang besar itu bisa menstimulus untuk apa ya istilahnya ambitious untuk karir, untuk apa namanya self development juga, jadi lebih kreatif setiap harinya, karena pasti teman-temannya kan juga lebih kompetitif, lebih keren-keren. Aku melihatnya seperti itu kalau kalau menurut aku. Wih, keren banget ya, Kak, alasannya kerja di Hakohodo. Oke, pertanyaan selanjutnya, em, bagaimana sih cara kerja kakak bekerja di departemen kreatif sebagai copywriter? Cara Oke, kerjanya? oke, kreatif prosesnya Iya, ya. prosesnya. Ya, jadi kalau kreatif prosesnya sendiri itu karena kita sebagai agency gitu ya, sebagai apa namanya company yang menangani komunikasi problem. Jadi ketika klien, misalnya ada klien punya problem tertentu dengan brand mereka, lalu mereka ngasih brief ke kita. Gimana nih caranya kita bisa problem solving sih masalahnya brand gitu. Lalu ada brief dari mereka, lalu tim kreatifnya sendiri ketika menerima brief itu berusaha mengkoleksi insight gitu ya, gimana sih perilaku target audiensnya. Kita mencoba ngertiin dulu, oh oke, masalahnya di mana, target audiensnya siapa, target marketnya siapa. Lalu setelah udah tahu briefnya, nanti mulailah tim kreatif itu namanya brainstorming gitu ya. Kesannya kalau sekarang brainstorming itu ngumpulin ide-ide. Jadi connecting the dots antara data yang udah kita punya, insight yang udah kita tahu dengan ide kreatif yang kita punya. Jadi kita connecting the dots-nya, kita brainstorming antara copywriter, art director, itu mereka semua
istilahnya berdiskusi untuk menghasilkan sebuah ide atau output kreatif yang nantinya akan di layout gitu ya, akan di graphic designin, akan di art directingin, terus nanti copywriternya juga membuat copy atau tulisan pada iklannya, baru nanti dikasih klien. So far prosesnya seperti itu. Jadi dari mulai menerima brief, brainstorming ide, lalu kreatif outputnya. Oke, kayak gitu ya cara kerjanya. Ya. Berarti tadi kakak bekerja sama dengan departemen apa aja kak? Kalau misalnya lagi ngerjain campaign atau iklan. Oke, jadi di dalam agency itu biasanya mostly ada 4 departemen utama. Yang pertama itu tim kreatif, yaitu tim aku sendiri gitu ya, di mana tujuannya memang membuat kreatif output untuk iklan. Terus kita nggak mungkin kalau tim kreatif itu berkomunikasi langsung dengan klien, maka kita membutuhkan ada yang namanya tim account department, atau biasanya disebut account eksekutif kalau di agency gitu ya, dimana aku bekerja sama dengan tim account nanti yang akan langsung tektokan atau komunikasi sama klien. Jadi tim kreatif nggak bisa tuh langsung ngecek klien, nggak bisa, harus lewat tim account dulu. Jadi tim account yang komunikasi dengan klien. Lalu kalau nanti kreatif outputnya udah jadi, akan dikirim ke tim media gitu, tim media atau media planner, kira-kira iklannya cocok di TV atau di radio atau di digital nih, nanti tim media yang mengurus itu gitu. Nah, terus ada satu lagi tim strategic planning atau strategic planner. Jadi strategic itu nanti yang membuat kira-kira strategi campaign-nya akan seperti apa nih, strategi marketingnya akan seperti apa gitu. Jadi tim kreatif bekerja sama dengan tim account, tim media, dan juga tim strategik. Jadi biasanya bekerja dengan 3 departemen utama itu. Berarti Gitu. tadi sama account, media, sama strategis. Ya, betul. Oke, sekarang boleh nggak sih kak ceritain pengalaman paling seru nih handle klien apa dan hal apa aja sih yang bikin seru? Oke, nah kebetulan aku sekarang baru handle brand baru, Tabs. Kalau kamu tahu tea with choking soda, minuman teh yang ada sodanya, Tabs. Nah itu adalah sekarang menurut aku pengalaman mengerjakan brand yang paling seru. Kenapa? Karena target audiensnya Gen Z, gitu ya, anak-anak muda. Jadi aku ngerasa aku juga sebagai Gen Z merasa deket banget sama brandnya gitu. Jadi ketika kita ngerjain brand yang targetnya itu sama kayak seumuran kita, aku akan enjoy banget ngerjainnya karena aku berasa ngomong ke diri aku sendiri gitu ya. Kalau ngerjain Mitsubishi kan ya gimana nih, masa cowok banget gitu otomotif ya, tapi sebagai tim kreatif kita harus berusaha ngerti cara komunikasi audiens kan. Jadi ngomongnya juga ngikutin sesuai targetnya. Misalnya targetnya manajer gitu ya, seakan-akan tuh kita harus ngomong jualin produknya ke manajer. Tapi ketika aku ngerjain Tabs, aku merasa relevan dengan brandnya gitu. Kayak ngerasa ngomong ke teman-teman sendiri, ke geng aku sendiri gitu. Jadi aku merasa seru dan engage banget ketika ngerjain Tabs itu, Tea with Choking Soda, karena satu, brandnya relevan dan tone-nya fun gitu. Relevan ya kak. Oke, seru banget ya kak dari pengalaman kakak nge-handle klien-klien di agensi Apodo. Terus aku juga jadi banyak insight baru dari departemen kreatif, yaitu copywriter. Semoga aku bisa ngikutin kakak kerja di agensi juga nantinya. Amin. Iya, pasti bisa. Baik, wawancaranya udah selesai kak. Terima kasih ya kak Marsha sudah bersedia. Terima kasih Firna untuk diwawancarai. Semoga ya, kakak sehat selalu dan sukses dengan pekerjaannya ya kak. Ya, terima kasih. Halo, selamat siang Kak Gresti. Siang. Sebelumnya kenalin, aku Muhammad Zakil Hadi dari Periklanan Kreatif Universitas Indonesia angkatan 2022. Nah, kalau Kak Gresti itu, sebelumnya nanya kabar dulu kali ya. Kak Gresti gimana kabarnya? Baik Kak? Oh, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baik. Nah, Kak Gresti dulu dulu itu bisa kerja di agensi itu perjalanannya gimana Kak? Oke, aku cerita aja kali ya. Ya. Jadi aku itu dulu kuliahnya di komunikasi UGM angkatan 2016, terus senior sosial media strategis. Nah, sebagai senior terus akhirnya aku lebih banyak bekerjanya itu ngurusin strategik, bukan di technical. Kalau waktu di junior itu lebih ke technical, kayak misalkan copywriting visualnya, copywriting caption, terus nge-ads kayak gitu-gitu. Nah, ketika di senior dan beralih ke strategik itu lebih banyak kayak riset, terus bikin proposal aktivasi, terus bikin tema kayak monthly, tema bulanan buat si brandnya itu. Kalau misalkan dia mau bikin aktivasi atau campaign di sosmed, di Hakoda H3 sebagai junior strategy planner. Sebetulnya lebih berat di risetnya, jadi kayak kalau misalkan ada pitching yang masuk di strat plan itu, kami yang riset audiensnya. Jadi
kita yang cari tahu insight-insight dari audiensnya itu seperti apa, desire, hopes, and fears-nya itu apa aja, terus kayak Strategik ini lebih suka tektokan sama divisi apa, Kak? kalau strategik sih account kreatif sih dua-duanya biasanya tektokan. Kalau ke account kan karena kita biar paham sama briefnya klien dan maunya klien itu kayak gimana. Terus ke kreatif kalau misalkan kita kan kita nggak mungkin kalau misalkan pitching cuman sampai ke message proposition doang kan pasti harus lanjut ke KV gitu-gitu. Jadi terus ke kreatif gitu sih. 7-8 bulanan. Oh ya, kalau keluh kesah kerja sebagai orang agensi itu apa, Kak? Khususnya di strategik. Kalau orang agensi apa ya, sangat personal sih tapi nanti challenge-nya. Soalnya kalau misalkan agensi palingan karena berhubungan sama klien ya, jadi sangat harus client oriented gitu. Jadi semisal kalau yang pas dulu di Jogja, apalagi karena sosial media ya yang 24 jam. Jadi kadang-kadang kalau misalkan klien itu minta additional post atau kayak tiba-tiba direvisi atau apa tuh, kadang-kadang harus standby di luar jam kerja gitu. Kayak misalkan udah malam tapi kayak tiba-tiba tanya apa, ya harus ditanggepin gitu. Meskipun kadang-kadang kalau misalkan nggak urgent bisa ditunda sampai besok, tapi kalau misalkan urgent ya mau nggak mau aku harus ngerjain gitu kan. Tapi kalau yang di H3 apa ya challenge-nya aku ngerasa sangat personal sih, kayak misalkan knowledge gitu ya, karena sejujurnya aku tuh di tim paling muda, di tim planner. Aku punya senior planner sama ada planner director yang experience-nya tuh ya jauh di atas aku gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang ekspektasinya ke junior itu harusnya ya sepadan-sepadan aja sama yang senior. Maksudnya secara quality control mereka tuh juga menerapkan itu ke junior gitu. Jadi knowledge gap aja sih. Kan tadi kalau ke saya, nah kalau ada nggak sih suatu project nih yang paling kakak kayak I'm proud to be gitu, to be the part of this project? Sebetulnya kalau yang di H3 belum banyak ya karena belum lama juga. Tapi kemarin tuh aku sempat pitching, mungkin Marsha juga tahu karena dia ngerjain juga. Sempat pitching kayak brand sabun mandi gitu namanya Lervia, kalau kamu pernah denger. Nah, itu benar-benar PIC itu diserahin ke aku full, jadi bukan yang dibagi sama senior gitu, tapi literally aku yang ngerjain semuanya gitu, mulai dari risetnya sampai decking, sampai ngebrief ke kreatif gitu kan. Ya meskipun belum maksimal karena itu pitching pertama banget aku di H3 dan masih banyak banget salah-salahnya, tapi kayak begitu itu selesai tuh ada kebanggaan tersendiri aja sih, karena lebih ke karena aku belajar banyak dan kayak awalnya nggak nyangka aja ini bisa selesai gitu, kayak karena kayak aduh susah banget gitu rasanya. Agensi itu untuk apa ya namanya, pressure-nya gitu. Pressure-nya tuh gimana, tekanannya gimana, suasana pas lagi ngerjain suatu campaign tuh gimana? Palingan yang bikin pressure tuh deadline sih, karena kalau misalkan pitching itu deadline 1 bulan itu udah termasuk lama. Dulu pernah Menarik sih. Menarik Ya. ya. Ini terakhir Mbak. Sebagai anak advertising kan, yang kuliahnya advertising juga, saran dong untuk saya. Misalnya kayak kuliah apa yang harus diperdalam, atau apa yang harus dikejar gitu-gitu. Buat jadi apa ya? Palingan tuh kalau misalkan buat memulai tuh perbanyak portofolio sih. Perbanyak portofolio kayak sebenarnya nggak perlu yang rumit-rumit itu nggak apa-apa kayak, dan tapi portofolio juga tergantung sama role apa yang mau kamu apply gitu. Kalau misalnya Nah, makasih banyak ya Kak, sukses selalu. Terima kasih banyak nih buat videonya. Semoga sehat, sukses dengan pekerjaannya. Have a nice day Kak. Have a nice day juga, bye-bye. Halo, selamat siang Kak Hilma, apa kabar Kak? Halo, aku baik. Sekarang sama kabar? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya aku izin mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Safira Vishanas dari mahasiswa semester 2 dari jurusan Perikanan Kreatif angkatan 2022 Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini aku ingin mewawancarai Kak Hilma untuk memenuhi tugas ujian tengah semester aku di mata kuliah pengantar perikanan. Apakah Kak Hilma sudah bersedia diwawancarai? Bersedia. Langsung aku mulai ya Kak. Aku udah record. Pertama, boleh perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu, nama, usia, sama pekerjaan. Halo, aku Hilma, Mayanggita biasa dipanggil Hilma. Aku usianya 22 tahun. Pekerjaannya sebagai social media relations di Full and Starving Agency gitu. Di agensi Kakak bekerja sebagai apa dan di departemen apa Kak?
Aku departemen media sebagai social media relations. Oke. Kalau boleh tahu, kakak bekerja di kantor di daerah mana, Kak? Itu di daerah Angke Jakbar. Oh, ada ke Jakbar. Oke. Sejak kapan kakak mulai bekerja di agensi kakak? Sejak Januari 2022 tahun lalu. Oh, baru banget berarti kakak. Baru setahun. Oke. Apa alasan Kak Hilma menggeluti pekerjaan di departemen media di agensi? Jadi apa? Alasan kakak apa? Sebenarnya karena dari dulu tuh pas magang-magang kan emang udah jadi sosmed ya kan. Terus kebetulan waktu itu sosmednya tuh masih di yang kayak komunitas atau organisasi kecil gitu. Terus waktu itu ada di kuliah aku ada matkul advertising. Terus aku ngeliat kayak menarik deh gitu nyobain jadi sosmed, dan kebetulan di agensi ini lagi buka waktu itu. Jadi aku join sebenarnya karena nyoba-nyoba aja sih awalnya, tapi ternyata itu tuh beririsan juga dengan hal yang aku suka gitu, which is copywriting sama content development gitu. Oke. Terus kayak gimana sih cara kakak kerja di departemen media? Ini flow kerjanya ya? Iya. Jadi kalau misalkan kita dapat klien tuh kan pasti pitching atau misalkan open tender segala macam itu pasti ngelibatin business development tuh di situ. Cuman habis itu nanti ketika emang udah dapat brief itu biasanya dibedah dulu lah briefnya sama head kita gitu. Nah head kita tuh akan nentuin kayak oh ini briefnya tuh mainnya di Instagramnya kah atau di mana kah gitu. Nanti habis itu baru setelah itu dibagi nih kayak oh berarti dari campaign-nya dulu nih, campaign-nya payung besarnya apa nih gitu, kayak creative expression-nya apa, idenya apa, bungkusannya segala macam, baru nanti masuk ke kita nih sebagai media, kayak kita butuh berapa konten ya untuk hygiene atau daily di campaign ini tuh butuh berapa, apakah butuh 10, butuh 15 gitu, terus apakah kontennya ini butuh produksian, ada budget produksiannya apa enggak, nah itu udah nego-negoannya bagian account gitu. Cuman bedah brief tuh bagian strat tuh gitu. Nah kita sebagai media itu lebih ke bikin editorial plan atau EP namanya gitu. Jadi di situ kita ngedevelop si konten-konten yang masuk untuk mensupport konten-konten dari campaign tuh apa aja ya gitu. Karena campaign kan biasanya punya konten-konten sendiri. Nah, di sini kita tuh sebagai support kontennya tuh butuh apa aja sih gitu. Oh, oke. Terus next pertanyaannya, biasanya kakak bekerja sama dengan departemen apa aja sih kalau lagi mengerjakan campaign atau iklan? Kalau aku tuh biasanya pastinya sama strat, karena strat itu pintu masuk awalnya lah si brief ini masuk gitu. Habis itu account itu udah pasti, karena account yang biasanya ngasih tahu budgetnya segini, butuhnya segini, nengahinnya segala macam. Terus habis itu masuk ke PM project manager, dia yang akan nge-list kayak di hari ini kita ngerjain ini ya, di hari ini kita ngerjain ini ya, kita butuh ini ya gitu. Terus selain itu juga kadang sama editor. Kalau misalkan emang butuh video, kadang kita juga kerja sama PH atau pihak ketiga gitu, pihak luar, untuk kalau misalkan ada produksian video dan segala macam gitu. Oke, terus yang terakhir boleh diceritain Kak pengalaman paling seru handle klien apa dan hal apa saja sih yang bikin seru? Waktu itu kita pernah nge-handle klien, karena FNS ini geraknya di F&B atau makanan, jadi waktu itu kita nge-handle klien Marjan sama Tropicana Slim. Itu menurut aku lumayan seru karena kalau biasanya kan kita cuma bikin konten biasa ya gitu, fotonya emang udah ada dari internal kitanya nih campaign-nya gitu. Nah kalau yang ini tuh kita ikut bantu produksian videonya tuh, jadi waktu itu aku bikin skripnya, dan apalagi kalau Marjan sama Tropicana Slim tuh waktu itu ada resep-resepnya juga, jadi waktu itu produksinya lumayan seru lah gitu, dan si konten-kontennya yang naik juga lumayan oke gitu, nggak cuma sekedar foto doang. Baik, wawancaranya sudah selesai Kak, terima kasih ya Kak Hilma udah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga Kakak sehat selalu dan sukses dalam pekerjaan Kakak ya. Oke, baik Kak Dea. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Kak Dea terlebih dahulu dari nama, usia, dan pekerjaan saat ini. Halo Abdul, aku Dea, aku Junior Account Executive di H3, grupnya Haku Hodo. Sekarang mau 24 tahun. Oke, selanjutnya di agensi Haku Hodo, Kakak bekerja sebagai apa dan di departemen apa Kak? Ya, aku Junior Account Executive di Departemen Account. Kalau boleh tahu, kantor Haku Hodo itu di daerah mana ya Kak? Aku kan yang H3 ya, H3 di Kiai Maja, di Bulungan, dekat Bulungan, ASEAN. Sejak kapan Kakak mulai bekerja di agensi tersebut? Aku anak baru banget ya. Aku baru 2 bulan. Apa alasan Kakak mengikuti pekerjaan di departemen akun di agensi Haku Hodo?
aku kan emang dulu juga ini ya apa namanya kuliahnya juga advertisement ya, jadi emang nyarinya jadi AE. Selanjutnya, bagaimana cara kerja di departemen tersebut, Kak, sebagai akun eksekutif? Cara kerjanya ya itu sih, lebih aku sebagai AE itu adalah jembatan dari klien ke internal atau dari internal ke klien. Pokoknya aku sebagai kayak the face of apa namanya company-nya gitu, ke agensinya. Gitu. Kalau boleh diceritain pengalaman apa sih, Kak, yang paling seru saat handle klien di akun eksekutif? Karena aku baru banget ya, aku baru bekerja, aku juga masih baru fresh graduate ya, baru kerja banget, jadi belum banyak pengalaman sebenarnya. Tapi kalau untuk pengalaman paling seru, karena ada aku project waktu TVC itu bikin TVC salah satu brand gitu, brand bank gitu. Itu aku baru, biasanya kan cuma tektokannya itu kayak dari klien ke klien internal gitu-gitu terus kan. Tapi karena ini waktu itu TVC, jadi aku harus ke PH juga, buat ke soundnya juga, jadi ke semana-mana gitu, kayak seru aja gitu, ketemu banyak orang baru, terus kayak proyeknya juga masih berjalan, kayak banyak hal-hal baru buat dipelajarin juga. Apalagi karena aku baru kan, aku bekerja di sini di bidang ini juga baru, jadi banyak hal yang bisa aku pelajarin gitu loh. Serunya di situ. Oke, terima kasih, Kak. Sebelumnya aku boleh izin screenshot buat dokumentasi, Kak? Baik, wawancaranya sudah selesai, Kak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga dilancarkan terus pekerjaannya. Have a nice day, Kak. Semangat UTS-nya. Terima kasih, Kak.